Shalom, salam sade, salam hari Senin. Ketemu lagi channel sayur bening di hari Senin. Waktu cepet berlalu ya, nggak terasa. Hari ini agak disorong naik dikit. Tadi pagi sebelum nutup market ya, weekly-nya agak dinaikkan dikit. Jadi kita lihat hari ini market cap di 1 triliun, 06 billion, ada kenaikan 0,9%, volume juga agak naik ya, kemarin sampai ke 13 billion, terus naik lagi 15 volumenya, akhirnya agak ini tadi pagi disorong agak naik ya. Sekarang agak inilah volume di 19,4 billion ya, ada kenaikan 37% dari kemarin ya. Jadi dominance juga naik sedikit, kemarin di 49,9, sekarang di 50%. BTC sama, masih posisi di 27,2. Tadi dia weekly-nya nutup 27,2 ya. Ini sekarang saya buat video BTC di harga 27.253, Ethereum di 1.562, BNB agak naik dikit ya, ada naik 1,7%, BNB ke 210, XRP 48 sama, nggak gimana berubah. Solana 22,16, kemarin sempat drop ke 21 sedikit lah, mungkin sekitar 50 sen kemarin drop ya, sideways lah posisinya ya. Polygon yang gila ini Loom itu Loom, ngeri itu, yang short ditendang berapa kali juga tuh ya. Kalau yang ini nggak bisa, itu dimainin, ngeri juga itu Loom. Itu hati-hati, jangan ikut FOMO, bisa kena pucuk itu dalam itu, nanti tiba-tiba dibuang, bisa kena itu. Ya, ada some coin naik sedikit, kayak EGLD ada naik 5% lah ya. Tapi overall masih posisi sideways sih, altcoin cuma 1-2 koin doang yang ada naik dikit ya, atau yang dimainkan lah. Untuk hari ini kalau kita lihat eventnya, oh ya, tadi saya cek saya ini di emas ya pagi ini. Tadi saya ada masuk emas dikit, saya ambil posisi buy karena saya lihat market Asia cepet sekali, dia udah tadi minus $13 something kalau nggak. Saya masuk di 19.19 saya coba ambil buy karena baru Senin Asia cepet sekali udah dia ini kan. Saya pikir ya lihatlah nanti malam market Asia kemana, market Amerika. Memang kalau hari ini market Asia agak negatif ya, sahamnya juga Nikkei, Hang Seng gitu, itu dibuka juga merah gitu, lemah lah. Pagi ini dibuka saham lemah ya. Nah, emasnya cepet sekali dia kasih merah tadi. Saya ya udah gatal tangan, saya masuk ambil buy di 19.19 ya. Lihatlah posisi, karena kalau dilihat event hari ini ya, kalau dilihat event hari ini nggak ada gimana ke emas ya, nggak tahu lah nanti. Hari ini cuma FOMC member speak ya, jam 9.30 si Harker speak, terus ada federal budget balance di jam 2 ya, terus jam 3.30 pagi FOMC Harker lagi speak. Nggak terlalu, besok lebih ini eventnya, retail sales ya, ada core retail sales besok juga. Kanada ada CPI ya kan,
Kalau dilihat sih ya mulai, kalau untuk ininya sih mulai besok lah eventnya agak ini ya. Ada core retail sales dan beberapa, dan juga ya mulai Selasa lah ya. Ya seperti biasa hari ini market dia agak naik dikit, tapi jangan ini FOMO, kita nggak tahu market Senin sering dimanipulasi ya. Jadi ya kita lihat inilah kondisinya ya. Kalau yang mau scalping, kalau ada yang bisa di scalping, kalau enggak ya jangan. Saya hari ini untuk kripto belum sih, kripto yang volatile agak ragu ini ya. Dia hijau ini, dia 27.200 kemana ininya, karena altcoin nggak gimana gerak juga sih sebenarnya overall ya. Cuma 1-2 koin yang dimainin untuk altcoin, yang bener yang dinaikkan cuma ini 27 ya. BTC ya 1,5% lah naiknya dibanding kemarin gitu ya. Karena ya masih inilah market, kalau kita lihat ininya ya masih harus hati-hati dengan kondisi perang Middle East gitu ya. Juga di Amerika kadang pelaku pasar sebenarnya masih ini, hati-hati aja ini, jangan lihat dia naik terus kalian FOMO, kadang itu jebakan ya. Saham juga gitu, ada istilah balon ditiup, digelembungin, nanti tiba-tiba begitu dilepas puff, menguap ya. Nah hati-hati, karena banyak hal juga yang nggak dipubliskan ya kan, misalnya utang Amerika ya, padahal udah ini kemarin udah mereka recok 33 triliun US dollar itu udah ini dalam 18 sampai 20 hari tiba-tiba hutangnya ada mengalami kenaikan 33,5 triliun. Let's say 20 hari hutangnya naik 0,5 triliun, gila nggak itu ya. Tapi nggak diberitakan, didiemin. Nah, makanya kita harus hati-hati kondisi begitu ya. Apa yang mereka mainkan, hutangnya tiba-tiba gelembung dalam 20 hari naik 0,5 triliun, itu agak bahaya sedikit gitu ya. Makanya saya tadi satu alasan juga saya saya lihat tadi emas di minus 13 dolar something saat itu, di 19 cocok lah, udahlah saya masuk dulu gitu kan, ambil buy, karena saya pikir mungkin juga dolar bisa koreksi kalau lihat dia gelembung, dia kondisi ini, terus juga lihat apa posisi ketidakstabilan juga, dia belum terpilih, dia punya house speaker ya kan, secara politik juga nggak mendukung ya, dolar mungkin agak ini. Nah pasti udah orang akan tahu hutangnya ini, mungkin media belum diberitakan atau gimana ya, tapi ini pasti pelaku udah tahu, pelaku pasar udah tahu gitu ya. Kalau dengan gelembung hutangnya yang dalam 20 hari naik 0,5 triliun itu ya, dolar akan melemah gitu ya. Nah dolar melemah, emas ya pasti akan hijau gitu. Nah Bitcoinnya ngikut nggak? Seharusnya dia melemah, seharusnya BTC juga harusnya agak naik gitu ya. Cuma kalau cuma BTC naik, altcoin juga belum ini, altcoin agak kegencet gitu ya. Dia BTC naik, BTC DOM juga ikut naik gitu. Makanya ya kita lihat lah. Sementara ini, apalagi Senin ini manipulasi marketnya sering terjadi gitu ya. Makanya agak hati-hati. Dan juga ekonomi juga, ini akan ada efek domino ya, atau snow ya di gulma, kayak
Jerman juga makin ini ekonominya gitu. Pertama waktu energi Rusia dia udah ini kan, dapatlah dia agak ini energi dari Middle East. Nah tiba-tiba Middle East perang, ya dia pusing lagi, krisis energi lagi, dia inflasi naik lagi, barang naik lagi gitu ya. Jadi kondisi resesi Jerman ini terus akan efek di Eropa gitu ya, ekonomi akan jeblok ya, USA juga itu. Jadi saling terkoneksi ininya ya. Makanya kondisi saat ini hati-hatilah, banyak yang ditiupkan media ekonomi membaik ini itu enggak. Kalau ekonomi dia membaik, nggak mungkin tiba-tiba dalam 20 hari hutangnya melonjak 1,5 triliun loh. Gila nggak? Ya, 33 sebelumnya 33 triliun dolar, posisi hutangnya ini 33,5 triliun ya. Tiba-tiba itu melonjak gitu. Itu orang ada curiga juga, kondisi ini juga sebenarnya Fed udah nggak kontrol, udah di luar kontrol dia ini kayaknya. Makanya akan ada hal sesuatu, tinggal kapan meledaknya gitu. Itu yang para pakar prediksikan gitu ya. Makanya masih kita ya wanti-wantilah kondisi saat begini ya. Jangan terlalu ini. Kondisi ini jangan FOMO ya. Ya kalau yang mau FOMO terserah Anda gitu. Itu saya cuma ingatkan buat Cuan Army ya. Kan ada juga yang moonboy yang ini ya kan. Nah nanti saya dibilang kakek beres ya sih, masa bodoh. Yang penting saya ingatkan Cuan Army, ini ekonomi enggak seperti yang diberitakan. Hati-hati, banyak yang ditutupi ya. Ya nanti akan kebuka juga kalau udah meledak. Cuma kalau yang ini yang enggak tahu ya kena jebakan mereka gitu. Ya kita lihatlah hari Senin ini nggak event, nggak tahu gimana, nggak ada event penting. Ya cuma si ini, apakah orang FOMC speak hari ini ya. Tapi yang pasti besok lebih ini. Besok lah mulai Selasa, juga nanti Kamis si Jerome Powell ada speak itu ya, itu juga ditunggu, mereka para retail investor nunggu apa yang mau dia sampaikan. Untuk kripto kalau mau cari tanggung sini. Posisinya tanggung sih. Ini untuk kripto mau scalping ya agak sulit juga ya. Kalau hari ini ya mungkin kripto nanti lihat dulu lah, karena udah dia naik, ada altcoin naiknya tanggung juga gitu, 1%, 2%. Nah, tiba-tiba kalau turun dia gimana? Karena Senin kadang manipulasi marketnya ini kentara kadang ya. Jadi ya lihatlah, kecuali kalian ada target koin apa yang mau kalian ini ya, yang udah kalian pantau. Karena kalian kan ngecek terus yang buat trader-trader ya. Kalau saya untuk kripto kondisi ini nggak pengen trade sih, scalping juga agak malas sih, karena tanggung. Jadi saya tadi mending saya ambil posisi di emas pas dia lagi ada minus 13
dolaran lah tadi ya, di 19.19 saya ambil gitu, karena saya perkirakan dolar mungkin harusnya buka agak melemah dengan kondisi dia ambruk gitu ya, yang dimana politiknya nggak stabil, kongresnya belum ada pimpinan, DPR-nya belum ini ya kan, juga hutangnya yang membludak ya kan. Ya kita lihat sih, dia nawarin ini bond ya kan, ya yield naik, tapi kalau udah ini nanti kalau nggak laku bond ya dolar ya drop juga gitu. Jadi saya hari ini ambil ya, for fun aja lah emas ya, bukan cari ini ya. Kalau lihat dia ada ini peluang gatal tangan ya dicoba, ada rezeki ya syukur, kalau kena tendang ya sabar. Ya, jadi begitu aja di hari ini Senin itu. Mas saya bilang hati-hati, ekonomi belum ini ya. Jadi kalau berita-berita dibilang ekonomi membaik bagus, buat saya sih enggak sih. Tapi kalau ada yang percaya ya silakan juga. Saya cuma paparkan pemikiran analisa saya ya, dan yang saya dapat data-datanya gitu. Jadi kembali masing-masing lah. Oke, begitu aja video di hari Senin ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel. Haleluya.